jumpa lagi bersama kami di channel Papua Mapping Center. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan flight mapping untuk data pelatihan mapping using drone angkatan 18 kelas basic Indonesian Mapping Community. Tapi sebelum kita melakukan flight mapping, kita harus membuat mission flight menggunakan aplikasi Pix 4D Capture. Oke, kita sama-sama membuat misi terbangnya agar angkatan 18 bisa memahami bagaimana data yang mereka olah di akuisisi. Sampai jumpa di pembuatan misi terbang. Baik, terima kasih. Sebagaimana janji saya tadi, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat mission flight untuk akuisisi data pemetaan menggunakan drone untuk kelas basic angkatan 18 Indonesia Mapping Community. Aplikasi yang kita gunakan di sini adalah aplikasi Pix 4D Capture. Dan pastikan saat kita membuat mission flight, tablet, handphone yang kita gunakan terhubung kepada internet. Tahapan pertama adalah kita buka aplikasi Pix 4D Capture seperti ini, dan kita pilih grid 2 dimensi untuk kelas basic ini. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, fungsi koneksi internet untuk membantu kita membuka base map yang ada pada tablet atau handphone yang kita gunakan. Untuk angkatan 18, kita akan menggunakan dan melakukan akuisisi data pada kantor lembaga penjamin mutu pendidikan Provinsi Papua Barat atau sering disebut LPMP. Ini ada lokasinya. Jika sudah zoom, kita bisa tap seperti ini. Nah, ini misi bisa kita perkecil, kita perbesar, kita putar mengikuti arah tanda panah. Ini kira-kira kita bisa setting misinya dengan baik. Ini ketinggian terbang bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan kita. Pada kesempatan ini kita menggunakan ketinggian terbang 150 meter. Dan ingat, itu adalah ketinggian maksimal yang diizinkan sesuai peraturan pemerintah. Seperti ini misinya kira-kira. Dan pada saat pembuatan misi, kita harus membuat flight mission lebih luas daripada AOI yang kita petakan. Kemudian kita masuk di pojok kanan atas ada settingan. Kita pastikan angle kameranya harus 90%. Front overlap untuk ketinggian 150 bisa kita gunakan minimal 75. Kita ambil data minimal saja. Set overlap juga dari 75. Grid center kita pilih no. Picture trigger mode kita pilih fast, dan drone speed kita setting di kecepatan normal plus, jadi sekitar 11 meter per detik. Kira-kira ini settingan yang ideal untuk flight mapping. Tapi yang menjadi catatan adalah semakin rendah terbang, maka overlapnya wajib kita tinggikan. Itu kira-kira prinsipnya. Dan semakin tinggi terbang, overlapnya bisa diturunkan. Tapi overlap minimal adalah 60%. Kita back. Kalau misinya kita sudah pastikan, kita tinggal di pojok kanan bawah ada save, kita save. Misinya adalah project 00070. Oke. Kita bisa back di home dan kita lihat project list. Kita buka di project 00070. Ini adalah project untuk angkatan 18 Indonesia Mapping Community. Kita open. Nah, seperti ini. Sehingga meskipun pada saat kita offline nanti di lapangan, data ini sudah terbuka tanpa membutuhkan koneksi internet lagi. Kira-kira itu cara membuat mission flight, dan sampai jumpa nanti pada saat melakukan akuisisi data di misi yang telah kita buat bersama. Oke, sebagaimana janji saya tadi kita sudah membuat mission flight untuk data pelatihan mapping using drone kelas basic angkatan 18. Sekarang sudah di lokasi. Kita akan melakukan akuisisi data, dan drone yang digunakan adalah drone
Mavic 2 Pro dengan monitornya adalah iPad Pro 12,9 inch. Itu drone-nya, silakan dilihat. Oke. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah kita on-kan remote. Oke, seperti ini. Kemudian drone kita on-kan dan kita masuk ke aplikasi DJI Go 4 untuk melakukan lock home. Ini adalah aplikasi DJI Go 4. Syarat lock home ada 3, yaitu pertama tulisan ready to go GPS, ready to go vision di pada monitornya akan berubah. Kemudian ada tanda H yang menunjukkan bahwa sudah lock home, dan ada suara yang mengatakan bahwa lock home sudah. The home point has been updated. Please check it on the map. Kalau sudah lock home, kita bisa menutup aplikasi ini dan kita buka aplikasi Pix4D Capture. Kita buka project list. Kemarin ingat project list adalah project 70. Kita open. Nah, seperti ini. Ini yang tadi sudah disetting di aplikasi Pix4D Capture. Ketinggian terbang 150. Overlap 75% dan kecepatan drone adalah normal plus. Udah begini, flight mappingnya sekitar 16 menit. Kita tinggal klik start, kemudian kita next. Oke, kalau semua sudah tercentang seperti ini, kita tinggal tekan start dan drone akan flight mapping melakukan akuisisi data. Oke. Pada saat drone ketinggian, maka notifikasi yang muncul di layar iPad adalah drone taking off. Hingga sampai pada ketinggian 150 meter sebagaimana settingan kita, baru drone akan ke titik start untuk melakukan akuisisi data. Kita tunggu saja. Dan yang perlu kawan-kawan semuanya ketahui, flight mapping ini sangat aman, jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan. Ini sangat aman, jadi asal kita melakukannya sesuai dengan SOP yang baik dan benar. Kita lihat sekarang drone sudah hampir mencapai ketinggian 150 meter. Oke. Ketika drone menuju kepada titik start misi, notifikasi yang muncul adalah going to mission. Drone sudah berjarak kira-kira 150 meter dari posisi start. Kita lihat. Oke, kita sabar menunggu. Ingat, sangat aman. Melakukan flight mapping menggunakan aplikasi ini, jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan. Kita lihat drone sudah berjarak lebih dari 400 meter dari titik home point. Dari titik home point. Oke, dan drone sudah mulai melakukan akuisisi data dengan tulisan notifikasi di monitor adalah in mission. Kita bisa lihat drone sekarang lagi melakukan akuisisi data dengan kecepatan 11,1 meter per detik. Kita perhatikan bersama. Dan dari total misi yang telah kita buat untuk Angkatan 18, terdapat 13 jalur terbang yang harus diakuisisi. Kita lihat ini baru pada jalur pertama. Oke, sekarang drone masuk jalur kedua.
Sekali lagi saya ingatkan buat semua kawan-kawan yang belajar bahwa aplikasi Pix4D ini sangat aman digunakan untuk pemetaan. Jadi jangan pernah khawatir fly away asal kita melakukan prosedur pemetaan dengan baik. Drone sekarang kecepatannya 11 meter per detik, artinya bahwa angin di atas itu boleh dikatakan tiupannya stabil, jadi tidak ada angin yang kencang di atas yang mengganggu flight mapping. Yang menjadi catatan buat semua kawan-kawan yang belajar, jika kita menyeting kecepatan drone normal plus atau sekitar 11 meter per detik, tetapi pada saat drone melakukan flight mapping dan kecepatannya sudah di bawah 6 meter per detik, artinya ada angin kencang di atas, dan disarankan untuk melakukan cancel misi sampai anginnya sudah mulai reda. Pagi ini cuaca bagus, angin juga stabil sehingga flight mapping kita sangat lancar. Itu sekarang drone sudah memasuki jalur ketiga. Nah, yang paling penting juga buat kawan-kawan pada saat melakukan pemetaan untuk kerja-kerja profesional di lapangan, tidak ada salahnya jika yang memiliki rezeki lebih bisa menggunakan iPad seperti ini. Kenapa? Karena layarnya besar sehingga selain kita bisa melakukan pekerjaan kita bisa sambil mengedukasi orang juga. Jadi layar yang agak besar itu orang bisa melihat posisi drone di mana. Jadi enak. Kalau kita menggunakan, mohon maaf, yang monitor yang layarnya agak kecil, kita agak susah karena yang flight mapping saja susah melihat, apalagi mau mengajari orang di belakangnya. Itu saran kami. Dan sangat aman kita lakukan. Kita lihat bisa dengan santai kita ngobrol-ngobrol, tapi tetap seorang pilot drone yang baik tetap harus mengawasi di mana posisi drone. Meskipun di monitor ini juga ada. Kita lihat, dan kalau kita lihat pada telemetri, baterai drone saat ini masih 81%, remote masih 93%, dan satelitnya sangat banyak yang ditangkap pagi ini, yaitu 22 satelit, dan memory card masih sekitar 10 GB, dan kecepatan drone masih stabil, masih sekitar 11 meter per detik. Itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pilot drone ketika melakukan flight mapping. Jadi boleh ngobrol, boleh santai, tapi yang harus diperhatikan adalah telemetri ini selalu kita pantau di layar monitor yang kita gunakan atau iPad yang kita gunakan. Kenapa? Karena ketika telemetri ini sedang stagnan, maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa drone sedang low sinyal. Itu yang harus diperhatikan. Saya ulangi, ketika telemetri tidak mengalami perubahan, karena drone pasti posisinya selalu berubah-berubah di atas dari sisi jarak dari titik home point. Kemudian kecepatannya juga pasti ada dipengaruhi sedikit angin. Dan ketika telemetri tidak berfungsi, itu menunjukkan bahwa drone sedang low sinyal. Gitu kira-kira. Makanya dalam praktek-praktek mapping sangat diharapkan kawan-kawan semuanya mengarahkan remote control ke arah drone. Jadi drone terbang kemana, kita mengarahkan remote seperti ini kira-kira, untuk menghindari loss sinyal. Itu. Nah sekarang drone sudah memasuki jalur ke-6. Jadi bisa sangat santai. Buat kawan-kawan semua di Angkatan 18 tidak perlu khawatir, yang punya drone, yang belum punya dan ingin mencoba melakukan flight mapping, tidak perlu khawatir. Hindari rasa nervous ketika pertama melakukan flight mapping, karena nervous kita itu justru akan memperparah keadaan. Jadi kita santai saja. Dan jangan lupa sebelum flight, bismillah dulu, supaya semua pekerjaan yang kita lakukan berjalan dengan baik dan aman.
Baik, kita lihat drone sekarang sedang melakukan perputaran masuk kepada jalur ke-7. Nah, mulai melakukan capture foto di jalur ke-7. Di sana posisi baterai, remote, baterai drone, satelit, dan kecepatan drone masih sangat bagus. Kita bisa lihat bersama-sama drone terbang masih stabil di kecepatan 11 meter per detik. Nah, buat kawan-kawan, untuk flight mapping hanya untuk menghitung luas, mengambil titik koordinat, dan mengukur jarak tertentu, kami sarankan untuk menghemat waktu cukup menggunakan mission flight 2 dimensi saja. Karena dengan 2 dimensi itu tujuan kita untuk mengambil titik koordinat, mengukur jarak, dan menghitung luas itu sudah terpenuhi. Tapi ada tapinya nih. Jika kawan-kawan ingin melakukan akuisisi data selain memperoleh 3 informasi tadi, titik koordinat, jarak, dan luas, tapi juga menginginkan hasil 3 dimensi yang bagus, maka kami sarankan menggunakan mission flight 3D, ada pilihan 3 dimensi, atau double grid yang disertai dengan flight circular mission. Pasti 3D-nya akan bagus. Oke, misi masih berjalan dengan baik. Satu lagi, sebagai seorang pilot drone for mapping, butuh yang namanya kesabaran, karena satu baterai untuk Mavic 2 Pro rata-rata bisa melakukan flight mapping sekitar 20 menit. Saya ulangi, 20 menit. Jadi bayangkan saja dengan persiapan kira-kira 2-3 menit, kemudian flight mapping 20 menit. Satu kali flight mapping akan menghabiskan waktu kira-kira 25 menit sampai 30 menit. Bayangkan kalau Anda di lapangan flight mapping sampai 20 kali flight. Kira-kira seperti itu. Jadi butuh kesabaran sebagai seorang pilot. Selain itu, resiko-resiko sederhana yang akan dialami oleh seorang pilot drone, kita akan ya begini, kena terik matahari gitu kan. Tinggal gimana caranya kita menyiapkan perlengkapan lapangan sehingga tidak terlalu nyengat matahari. Nah, yang menjadi pertanyaan lazim oleh para pemula di bidang mapping adalah jam berapa waktu akuisisi data yang paling baik. Kalau kita melakukan setting kamera auto, jadi settingan kamera drone pada saat akuisisi data, kita bisa setting ke auto pada aplikasi DJI Go-nya, DJI Go 4. Kalau kita sudah melakukan settingan auto, berdasarkan pengalaman kami, dari jam 7:30 sampai 4:30 sore, jadi dari jam 7:30 pagi sampai 5:30 sore itu bagus untuk kita melakukan akuisisi data. Karena sudah disetting auto, jadi ketika pencahayaannya berlebihan, kameranya sudah tersetting, dan ketika pencahayaannya kurang, sudah tersetting juga. Kita lihat, oke, drone sudah masuk kepada jalur ke 11. Kita sabar. Saya ingatkan kembali, ada 3 syarat pemetaan itu bisa dilakukan hingga menghasilkan hasil akhir sebuah peta. Saya ulangi, ada 3 syarat pemetaan itu bisa dilakukan sehingga menghasilkan hasil akhir sebuah peta. Yang pertama, tentunya harus memiliki drone. Jadi kawan-kawan angkatan 18
saya mewakili Anda untuk melakukan akuisisi data, jadi Anda tugasnya tinggal mengolah. Yang kedua, kita harus memiliki hardware, harus memiliki minimal laptop RAM 4 GB yang terinstall Windows 64 bit. Itu udah minimal. Jadi tidak mungkin belajar peta tidak memiliki laptop. Berikutnya harus ada software untuk pengolahan. Karena foto-foto yang diakuisisi perlu disatukan menggunakan software, perlu diolah data konturnya sehingga menghasilkan peta yang baik dan informatif untuk perencanaan. Dan yang paling penting harus ada seorang pilot terlatih. Pilot terlatih itu apa? Pilot yang memahami SOP menerbangkan drone khusus untuk pemetaan. Kemudian pilot juga yang memahami tentang aturan-aturan penerbangan yang ada di negara ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, pilot yang mengerti output peta seperti apa yang diinginkan oleh klien. Output ini bisa berkaitan dengan resolusi spasial, jarak kontur yang diinginkan, termasuk juga adalah tingkat ketelitian geometris, tingkat akurasi geometris yang diinginkan oleh klien. Seorang pilot drone harus memahami itu. Baik, misi flight kita ternyata sudah pada jalur terakhir dan semuanya berjalan dengan baik. Saya ulangi, semua berjalan dengan baik. Jadi sangat aman kita melakukan flight seperti ini. Berjalan dengan baik. Tinggal beberapa detik lagi mission flight akan selesai. Nah, ketika sudah bunyi tanda seperti ini, itu menunjukkan bahwa misi telah selesai dan drone akan kembali ke titik home point dengan notifikasi yang muncul adalah going to land. Oke, kita lihat drone Oke, posisi going to land. Dan ketika drone sudah mulai turun dari ketinggian 150, notifikasi yang muncul di sini adalah landing. Kita lihat drone sekarang lagi turun di ketinggian sekitar 120 meter. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat drone landing seperti ini, seorang pilot harus melihat apakah terjadi pergeseran home point atau tidak. Itu yang paling penting. Dan ingat, ini masih bisa dikontrol secara manual. Jika kita melihat ada pergeseran home point yang sedikit membahayakan drone. Oke. Kita lihat, silakan kita lihat. Nah, drone sedang landing. Dengan posisi yang oke, seperti itu. Demikian flight mission untuk angkatan 18. Tahapannya adalah kita tinggal mematikan remote seperti ini. Oke, dan off-kan drone. Oke, kawan-kawan, demikian proses akuisisi data. Selanjutnya, kami akan mengirimkan data ini di kelas dan Anda yang akan melakukan pengolahannya hingga jadi peta. Sampai jumpa di kelas nanti.